Halo, oke, jadi di kesempatan kali ini aku mau cerita sedikit tentang buku. Tadang! Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Nanti cover gelasnya aku taruh di sini ya. Oke, jadi buku ini tuh sebenarnya versi terjemahan ya. Dari versi aslinya itu diterbitkan dalam bahasa Jepang di tahun 2012. Terus kemudian setelah itu diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, international bestseller gitu loh ya kan. Dan salah satunya ke bahasa Indonesia. Nah, di yang versi bahasa Indonesia ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2020. Gitu. Nah, buku ini sendiri itu tebalnya 400 halaman, kelihatan ya. 400 halaman. Dan yang aku punya ini udah cetakan ke-6. Kayak gitu ya. Oh iya, penulisnya lupa. Penulisnya adalah Keigo Higashino. Nah, Keigo Higashino ini sendiri itu merupakan penulis yang paling populer lah gitu ya di Jepang, dan dia sudah memiliki banyak karya, meskipun paling terkenal, meskipun dia terkenalnya itu di bidang di genre misteri gitu ya, namun dia juga menulis genre-genre yang lain gitu. Dan karyanya itu udah banyak yang difilmkan, udah diangkat ke layar lebar, termasuk Keajaiban Toko Kelontong Namiya ini dia udah diangkat ke dalam film tahun 2017, yaitu yang dalam versi Jepang dan ada juga yang versi Cina. Nah, jadi buku ini tuh bercerita tentang 3 orang pemuda bernama Shota, Kohei, dan Atsuya yang bersembunyi di sebuah toko kelontong yang udah terbengkalai. Nah, di sini udah ketahuan ya, toko kelontong yang dimaksud itu adalah toko kelontong Namiya yang udah terbengkalai gitu ya, karena mobil yang mereka pakai itu mogok. Nah, jadi ceritanya mereka bertiga ini sedang melarikan diri setelah melakukan kejahatan seperti itu. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu di toko tersebut sampai dengan fajar tiba. Kayak gitu kan. Saat mereka bersembunyi itulah tiba-tiba sepucuk surat datang tuh dari pintu gulung yang ada di depan toko. Nah, surat itu berisi permintaan konsultasi dari seorang atlet yang sedang kebingungan antara mengikuti pelatihan untuk ikut olimpiade atau menemani pacarnya yang sedang dirawat di rumah sakit dan dikatakan tidak memiliki waktu yang lama lagi. Seperti itu. Meskipun awalnya Atsuya menolak gitu ya, Kohei dan Shota bersikeras membalas surat tersebut. Mereka pun meletakkan jawaban atau balasan surat tadi ke kotak susu di rumah tersebut, dan kemudian tidak lama setelah itu ternyata suratnya hilang, padahal tidak ada sama sekali, tidak ada seorang pun yang mengambil surat tersebut. Mereka pun mulai merasakan keanehan. Keanehan itu berlanjut setelah tidak lama kemudian ternyata tiba lagi sepucuk surat di pintu gulung toko, yang ternyata isinya merupakan balasan dari surat yang mereka balas tadi. Jadi sekarang mereka sedang berkorespondensi dengan atlet tersebut, seperti itu. Namun dari korespondensi tersebut mereka menemukan keanehan seperti perbedaan masa gitu ya. Jadi mereka berkesimpulan kalau mereka ini sedang berkorespondensi dengan orang-orang dari masa lalu. Seperti itu. Mereka juga menyadari bahwa terdapat perbedaan aliran waktu antara dalam toko dan di luar toko. Nah, begitu selanjutnya mereka pun memberikan balasan atas surat-surat yang tiba setelahnya juga, seperti itu. Jika bab pertama dari buku ini diceritakan melalui sudut pandang ketiga pemuda tersebut, bab-bab selanjutnya itu berbeda. Jadi bab-bab selanjutnya itu diceritakan dengan alur mundur, yaitu dari sudut pandang orang-orang yang membutuhkan solusi itu sendiri. Jadi melalui sudut pandang seorang musisi toko ikan yang kebingungan memilih antara mengejar mimpi menjadi musisi atau malah meneruskan bisnis keluarga. Terus ada juga seorang Paul Lennon yang bingung apakah harus mengikuti orang tuanya melarikan diri atau tidak. Kemudian ada anak anjing yang kebingungan memilih pekerjaan sebagai pegawai administrasi atau sebagai hostess, dan permintaan-permintaan solusi yang lainnya, seperti itu. Nah, keistimewaan buku ini ya, gimana ya, biasanya aku tuh nggak pernah menyelesaikan buku
dalam waktu yang singkat, tapi ngebaca buku ini hanya membutuhkan 2 hari untukku ya. Buku setebal 400 halaman ini hanya 2 hari, dan itu pun kalau misalnya aku nggak perlu kerja di kantor, nggak perlu tidur, mungkin bisa selesai 1 hari. Itu saking asyiknya buku ini. Kemudian seperti yang orang-orang bilang, memang buku ini menyentuh ya. Dari korespondensi mereka itu kita bisa menangkap pesan yang menyentuh banget gitu ya. Aku suka banget ngebacain isi surat dan balasan suratnya, itu bener-bener sesuatu yang menarik juga menurutku. Kemudian gaya bahasa yang dipakai juga mudah banget untuk dipahami, nggak sulit seperti buku terjemahan lainnya ya. Kebanyakan buku terjemahan ini bener-bener bahasanya ya kayak ngalir aja gitu, nggak sampai dipikirkan rumit-rumit banget gitu. Dan meskipun Keigo Higashino ini sangat terkenal di genre misteri, menurutku ya di genre seperti ini ya, fantasi seperti ini juga dia nggak kalah gitu. Dia benar-benar bisa ngehubungin antara satu toko dengan toko yang lainnya. Jadi guys, ternyata semua yang meminta solusi di toko itu ternyata memiliki hubungan satu sama lain. Dan menemukan hubungan antara satu sama lain itu juga merupakan suatu yang menarik gitu. Kalian bakal mikir, oh ya ampun, ternyata kayak gitu. Seru banget pokoknya. Kalian harus baca untuk mengungkap hubungan apa sih di antara karakter-karakter di dalam buku ini, dan juga untuk mengungkap gimana sih masa lalu dari si kakek Namiya ini. Pokoknya seru banget. Sebenarnya semua cerita atau permintaan konsultasi di buku ini tuh menarik. Namun yang paling mengadu-ngadu emosi gitu ya, menguras emosiku itu adalah yang ceritanya si Paul Lennon. Iya ampun, aku tuh sampai mikir gitu ya, gimana kalau seandainya dia tidak melakukan itu, bakalan beda pastikan ceritanya. Aku sampai berandai-andai gitu loh, gemes banget gitu juga waktu ngebacanya, ya ampun, ih gemes gitu. Pokoknya kalian harus baca. Dari buku ini kita belajar untuk serius gitu ya, untuk memberikan solusi kepada orang yang membutuhkan solusi itu gitu. Jangan asal-asalan, harus dengan sepenuh hati. Kalau misalnya kita nggak bisa ngasih solusi, ya udah cukup didengarkan aja, karena terkadang mereka itu cuma butuh pendengar seperti itu. Seperti kutipan dari buku ini, dalam berbagai kasus sebenarnya si pengirim surat sudah menemukan jawabannya. Mereka berkonsultasi hanya demi memastikan bahwa orang lain juga membenarkan keputusan mereka. Seperti itu guys. Jadi ya udah, kalau misalnya nggak bisa ngasih solusi, didengarkan aja gitu, nggak apa-apa, karena dengan kita mendengarkan aja mungkin mereka juga udah tenang gitu ya kan, karena toh mereka sebenarnya udah punya solusi, sebenarnya udah punya jawaban gitu, jawaban sendiri itu. Kemudian kita juga belajar untuk memuliakan orang tua kita, sama seperti Takayuki yang memuliakan Yuji yang sampai usia lansia gitu masih diurusin, dirawatin, bahkan dibujuk-bujuk untuk tinggal bersama mereka. Dan itu kan memang jarang banget gitu ya untuk zaman sekarang tuh, ngebujuk orang tua atau mertua untuk tinggal sama kita itu kan bukan sesuatu yang gampang gitu. Makanya ini merupakan suatu apa ya, bakti gitu ya. Pokoknya dia, si Takayuki ini sampai dengan orang tuanya meninggal itu benar-benar ngurusin, ngerawatin kayak gitu. Itu harus jadi contoh sih buat kita gitu kan. Nah, jadi overall 5 bintang untuk buku ini. Aku benar-benar suka dan aku akan pastikan baca buku Keigo Higashino yang lain. So, sampai jumpa di buku Keigo Higashino yang lain. Bye, semoga bermanfaat.